kalau nggak kita cegah, kalau kita tidak bisa mencegah, menghilangkan, atau menurunkan bahaya itu sampai kepada tingkat yang dapat kita terima, itu konsekuensinya bisa mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan kesehatan manusia atau menimbulkan kematian gitu ya. Nah, ini kan fatal akibatnya gitu ya. Jadi kita berupaya untuk bisa menghindarkan pangan yang kita konsumsi sehari-hari dari adanya bahaya-bahaya tadi melalui bagaimana kita bisa menciptakan kondisi atau konsep food safety tadi dalam sistem kita gitu ya, seperti itu. Tujuannya ya kurang lebih tadi supaya pangannya aman dikonsumsi, sehat gitu ya, tanpa menimbulkan adanya konsekuensi yang mengganggu kesehatan manusia selaku konsumennya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Maksud dari pangan aman adalah terhindar dari adanya bahaya-bahaya tadi, cemaran-cemaran biologis, kimia, fisik, dan lain-lain yang bisa mengganggu kesehatan manusia secara umum gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu kita sudah dapat ya konsep food safety atau keamanan pangan itu intinya seperti apa. Nah, kata kita bicara sistem gitu ya. Nah, sistem itu harus ada penyusunnya pasti ya, karena kan ada bagian-bagian yang tentunya akan menjadi penyokong gitu ya dalam berdirinya sistem itu. Nah, kita bisa lihat dalam diagram ini Bapak Ibu ada 4 komponen dalam berdirinya sistem keamanan pangan ya. Karena keamanan pangan ini bentuknya sistem Bapak Ibu. Jadi ya ada banyak hal yang perlu kita pastikan gitu ya untuk bisa menciptakan konsep food safety atau keamanan pangan tadi gitu ya. Nah, kita bisa lihat dulu nih ada istilah dimulai dari yang paling kiri dulu nih Bapak Ibu. Ada cara pengolahan pangan yang baik. Nah, cara pengolahan pangan yang baik ini adalah definisi secara umum yang bisa kita ambil dari istilah GMP tadi yang saya kenalkan di topik awal gitu ya Bapak Ibu terkait dengan tadi GMP, Good Manufacturing Practices, itu masuk ke dalam definisi yang sama dengan cara pengolahan pangan yang baik. Nah, kita tahu sekarang, oh GMP itu ternyata komponennya sistem keamanan pangan gitu ya. Kemudian yang kedua ada identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya itu merupakan definisi umum dari istilah HACCP yang juga tadi saya kenalkan di awal gitu ya Bapak Ibu. Dan kita dapat dua nih, oh GMP sama HACCP itu komponen dalam sistem keamanan pangan. Jadi GMP dan HACCP itu bukanlah sebuah sistem keamanan pangan sebenarnya gitu ya. Dia masih butuh komponen lain untuk bisa membangun sistem keamanan pangan gitu ya. Tapi meskipun dia bukan tidak bisa gitu ya, maksudnya tidak bisa untuk mendirikan sistem keamanan pangan secara utuh karena dia masih butuh komponen lain dalam hal ini gitu ya. Tapi bisa dibilang keberadaan GMP dan HACCP di sini tuh penting Bapak Ibu alias vital gitu ya dalam sistem keamanan pangan gitu ya. Karena kita bisa lihat nanti Bapak Ibu bahwa keberadaan GMP dan HACCP dalam sistem keamanan pangan ini ibarat adalah sebuah dasar atau fondasi gitu ya. Ibarat sebuah rumah lah ya Bapak Ibu, rumah kalau mau kokoh gitu ya, pastikan fondasinya harus kuat, pasti seperti itu. Nah, kita juga ibaratkan fondasi dalam rumah atau sistem keamanan pangan kita ini adalah layaknya seperti kita menjalankan GMP dan HACCP sebagai fondasinya gitu ya. Jadi meskipun dia bukan sistem gitu ya, bukan sistem keamanan pangan, tapi keberadaannya dalam sistem keamanan pangan itu adalah sebagai fondasi ya, alias fondasinya sistem keamanan pangan gitu ya. Jadi meskipun dia butuh komponen lain, tapi keberadaannya sangat penting gitu ya untuk memastikan konsistensi berjalannya sistem ini gitu ya. Jadi GMP itu kalau kita ibaratkan dalam sebuah bentuk piramida gitu ya, GMP itu ada di paling bawah alias sebagai dasar fondasi berdirinya sistem keamanan pangan. Baru nanti di atasnya ada HACCP gitu ya, yang juga turut menjadi fondasi selain GMP di bawahnya gitu ya. Dan di atasnya baru nanti ada beberapa komponen-komponen lain yang nanti akan membentuk puncaknya adalah sebuah sistem itu sendiri gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu dia untuk GMP dan HACCP sebagai komponen dalam sistem keamanan pangan yang menjadi fondasi gitu ya dalam berdirinya sistem ini. Kemudian dilengkapi lagi nih dengan dua komponen lain, ada sistem manajemen, ada juga komunikasi interaktif gitu ya.
Nah, sistem manajemen dan komunikasi interaktif ini saya nggak bahas hari ini ya Bapak Ibu, karena besok ada materinya di ISO 22000 2018 gitu ya. Itu akan kita ketemu terkait pembahasan untuk sistem manajemen dan komunikasi interaktif gitu ya. Jadi ini juga sebagai penyusun sistem keamanan tangan sebenarnya gitu ya. Cuma nanti saya akan jelaskannya di sesi pelatihan besok untuk kedua komponen sisanya ya, di sebelah kanan ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah